Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan materi dan kasus pembobolan 400 juta data Twitter yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Latisha Nevatakiela, dengan NIM 187251068 dan rekan saya. Saya Vina Aprilia Norabida dengan NIM 187251069. Oke, di sini pertama kami akan membacakan poin-poin utama apa saja yang akan dibahas dalam video. Yang pertama, apa itu Twitter? Yang kedua, apa itu resource management? Yang ketiga, latar belakang. Yang keempat, kronologi kejadian. Yang kelima, analisis kasus. Dan yang keenam, ada solusi disertakan kesimpulan. Selanjutnya, apa sih itu Twitter? Twitter atau bisa disebut dengan X adalah sebuah layanan jaringan sosial dan juga mikroblog yang memungkinkan penggunanya berkirim dan membaca pesan yang tidak lebih dari 280 karakter yang disebut sebagai tweet. Lalu, apa itu data resource management? Data resource management yaitu sebuah aktivitas manajerial yang mengaplikasikan teknologi sistem informasi seperti manajemen database, data warehouse, dan alat manajemen lainnya untuk mengelola sumber daya data agar dapat memenuhi kebutuhan informasi. Selanjutnya ada latar belakang. Pada akhir tahun 2022, sebuah klaim mengejutkan muncul dari seorang peretas. Ia mengaklaim telah membobol dan mendapatkan data pribadi dari 400 juta pengguna Twitter. Insiden ini menjadi sorotan utama karena terjadi pasca akuisisi Twitter oleh Elon Musk dan menyoroti kelemahan serius dalam sistem keamanan dan manajemen data perusahaan sekelas Twitter. Adapun kronologi kejadian dan data yang bocor. Pada tanggal Desember 2022, seorang peretas dengan nama samaran Rushdie memposting di forum online untuk menjual data curiannya. Peretas atau hacker dengan nama samaran Rushdie ini mengeklaim dirinya memiliki data 400 juta akun Twitter. Ia menjual data-data ini 200 US dollar atau sekitar 3,1 miliar. Data akun Twitter ini diduga diambil pada tahun 2021. Hacker mengaku dirinya mendapatkan data ini menggunakan kerentanan antarmuka pemrograman aplikasi alias Application Programming Interface atau API. Next. Selanjutnya ada data yang dicuri sangat beragam. Antara lain, yang pertama itu ada nama penggunaan atau username Twitter. Yang kedua ada alamat email. Yang ketiga ada nomor telepon. Yang keempat ada jumlah pengikut atau followers. Yang kelima ada tanggal pembuatan akun. Permintaan tebusan peretas menawarkan data tersebut kepada Twitter dengan tebusan ratusan ribu dolar. Jika ditolak, ia akan mengancam menjualnya kepada pihak orang ketiga. Next. Oke, di sini kami akan menjelaskan analisis kasus dan analisis masalah tentang teknik sistem manajemen sumber daya atau resource management system dalam kasus peretasan 400 juta data Twitter. Kasus peretasan data 400 juta Twitter ini terjadi pada akhir 2022 dan merupakan contoh nyata kegagalan dalam manajemen sumber daya data atau data resource management. Meskipun istilah sistem manajemen sumber daya seringkali merujuk pada perangkat lunak untuk mengelola aset. Dalam konteks ini, kita menganalisis bagaimana Twitter gagal mengelola dan melindungi data penggunanya sebagai sumber daya yang paling berharga. Nah, penyebab pertama yaitu peretas memanfaatkan kerentangan pada versi lama API atau Application Programming Interface Twitter pada versi 1 yang dirancang untuk pengembang aplikasi pihak ketiga.
Kerentanan ini memungkinkan peretas memasukkan nomor telepon atau alamat email dan mendapatkan kembali ID Twitter terkait. Meskipun informasi yang didapat awalnya bersifat publik, peretas dapat menggabungkan data ini untuk membangun basis data pribadi yang jauh lebih komprehensif. Lalu, di dalam analisis sistem manajemen sumber daya efektif, setiap akses ke sumber daya harus melewati kontrol yang ketat. Nah, dengan gagalnya Twitter untuk menambal kerentanan API yang sudah diketahui, menunjukkan kurangnya manajemen kerentanan atau vulnerability management yang proaktif. Sistem ini tidak memprioritaskan perbaikan celah yang berpotensi membocorkan data dalam skala besar. Lalu selanjutnya adalah kurangnya kontrol akses dan pembatasan laju atau rate limiting. Di sini peretas berhasil mengumpulkan data dalam jumlah masif karena tidak adanya pembatasan yang memadai pada jumlah permintaan yang dapat dilakukan melalui API, yaitu peretas melakukan data scraping, proses pengumpulan data otomatis dalam skala besar tanpa terdeteksi. Nah, di sini sistem API Twitter tidak memiliki mekanisme pembatasan laju yang efektif sehingga peretas dapat melakukan jutaan permintaan dalam waktu singkat untuk mengumpulkan data 400 juta pengguna. Lalu, dalam aspek fundamental dari manajemen sumber daya adalah kontrol akses dan alokasi yang tepat. Dalam kasus ini, Twitter gagal menerapkan kontrol yang diperlukan pada sumber dayanya atau API. Karena tidak adanya pembatasan laju atau rate limiting yang ketat pada API merupakan kegagalan teknis yang fatal. Sistem seharusnya mampu mengidentifikasi dan memblokir pola permintaan yang tidak wajar yang merupakan tanda-tanda aktivitas yang berbahaya. Lalu, sistem manajemen sumber daya yang kuat tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada proses dan manusia. Gagalnya Twitter untuk bertindak cepat atas laporan kerentanan menunjukkan kurangnya prioritas terhadap keamanan data. Ini mencerminkan kegagalan dalam mengelola sumber daya manusia atau tim keamanan dan proses yaitu protokol tanggap insiden yang diperlukan untuk melindungi data. Selanjutnya ada solusi kasus, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama ada memperkuat keamanan cyber, di mana semua data pribadi pengguna seperti email dan nomor telepon harus disimpan dengan format transkripsi sehingga meskipun peratas memperoleh akses, data tetap tidak dapat dibaca. Dan juga melindungi jaringan dari akses tidak sah, sedangkan IDS memantau aktivitas mencurigakan secara real-time untuk mendeteksi potensi serangan lebih awal. Yang kedua, ada audit keamanan rutin, di mana menguji sistem secara berkala dengan mensimulasikan serangan hacker untuk menemukan celah keamanan sebelum dimanfaatkan pihak luar, dan juga melakukan pemindahan berkala terhadap sistem untuk memastikan tidak ada bug atau kerentanan baru. Yang ketiga, ada desain arsitektur yang aman, adalah memisahkan data sensitif dari data non-sensitif. Jika suatu bagian disusupi, data penting tetap aman, dan menetapkan kontrol akses ketat dan memantau permintaan IBA untuk mencegah eksploitasi bug. Menjaga infrastruktur perangkat lunak dan IPA selalu diperbarui agar tidak rentan terhadap eksploitasi. Dan yang keempat atau terakhir, tingkatkan tata kelola data, di mana penetapan tim keamanan data membentuk tim khusus yang bertanggung jawab penuh atas keamanan, integritas, dan privasi data. Kebijakan dan prosedur yang jelas membuat pedoman tertulis tentang pengelolaan data, termasuk bagaimana data diakses, disimpan, dan juga dibagikan. Memberikan edukasi rutin tentang praktik keamanan cyber agar seluruh staf memahami pentingnya melindungi data dan kepatuhan regulasi, memastikan perusahaan mengikuti regulasi perlindungan data seperti GDPR atau Undang-Undang Perlindungan Data setempat. Next. Berdasarkan analisis teknis dan manajerial, kesimpulan dari kasus peretasan 400 juta data Twitter adalah bahwa insiden ini bukan sekedar kecelakaan teknis, melainkan kegagalan manajerial dan sistemik yang mendalam.
Kasus peretasan data Twitter mencerminkan kegagalan fundamental dalam memandang data pengguna sebagai sumber daya bisnis yang paling penting. Masalahnya jauh melampaui kerentanan API yang spesifik. Sebaliknya, hal ini adalah manifestasi dari kelalaian sistemik yang terjadi di beberapa tingkatan, yaitu yang pertama, ada kegagalan prioritas. Twitter gagal memprioritaskan keamanan data di atas kecepatan pengembangan produk. Kerentanan pada API yang sudah diketahui namun tidak segera ditambal dan tidak segera diperbaiki menunjukkan bahwa manajemen tidak menganggap ancaman tersebut sebagai risiko kritis terhadap kelangsungan bisnis dan reputasi. Lalu yang kedua, kegagalan tata kelola atau governance. Tidak adanya pembatasan laju yang efektif dan kontrol akses yang ketat adalah indikasi buruknya tata kelola dalam manajemen sumber daya data. Sistem yang tidak memiliki mekanisme pencegahan dasar untuk aktivitas berbahaya seperti data scraping mencerminkan bahwa tidak ada pengawasan yang memadai dari tim keamanan dan kepemimpinan. Lalu yang ketiga, pengkhianatan kepercayaan pengguna. Pada akhirnya, kegagalan ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan pengguna. Semisalnya, saya, teman saya, rekan saya, maupun orang yang kita kenal. Data pribadi yang bocor tidak hanya menjadi masalah teknis, tetapi juga menempatkan jutaan individu dalam risiko nyata terhadap penipuan, phishing, dan pencurian identitas. Perusahaan, yaitu Twitter, seharusnya merevolusi cara mereka mengolah data. Keamanan harus menjadi bagian integral dari setiap tahap pengembangan, didukung oleh kebijakan yang tegas dan bertanggung jawab dari level kepemimpinan yang tinggi. Karena tanpa pendekatan holistik yang menempatkan perlindungan data di jantung operasi, kasus serupa akan terus berulang, mengancam tidak hanya reputasi perusahaan, tetapi juga keamanan jutaan orang di seluruh dunia. Selanjutnya ada daftar pustaka atau referensi yang kami ambil dari beberapa jurnal. Sekian penjelasan mengenai pembobolan 400 juta data Twitter dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.